tambang batu bara di pedalaman Kalimantan tidak pernah benar-benar tidur. Siang hari panasnya membakar kulit, malam hari dinginnya menusuk tulang. Aku, Rian, sudah bertahun-tahun bekerja di sini, bersama puluhan pekerja lain yang sama-sama menggantungkan hidup di perut bumi yang gelap dan berdebu ini. Sebagian besar orang percaya, tambang bukan hanya tempat bekerja, tapi juga tempat berbagi ruang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ada kisah-kisah lama yang terus beredar di barak tentang bayangan besar hitam yang suka mondar-mandir di mulut tambang, tentang suara langkah yang datang dari lorong tua yang sudah ditutup sejak runtuhan 5 tahun lalu. Jujur saja, dulu aku tidak pernah percaya. Bagiku itu hanya cerita basi, dongeng yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti pekerja baru. Tapi sejak malam itu, sejak aku sendiri mendengar suara dari lorong gelap dan melihat sesuatu yang bergerak di antara tiang-tiang besi, aku mulai bertanya-tanya, apakah cerita itu benar? Malam ini, giliran kami jaga. Aku bersama Budi, rekan mudaku yang baru 2 tahun bekerja di tambang ini. Wajahnya tampak pucat, meski ia berusaha terlihat berani. Kami berjalan perlahan, hanya diterangi lampu kepala, menyusuri jalur menuju mulut tambang yang gelap dan sepi. Hanya ada suara langkah kami dan dengungan mesin yang jauh di belakang. Tapi entah kenapa, udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi kami. Dan disitulah semuanya dimulai. Selamat datang di ruang sunyi. Langkah kaki kami berdua bergema di lorong menuju mulut tambang. Debu batu bara berterbangan setiap kali sepatu kami menginjak tanah hitam. Lampu kepala yang kupakai hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Selebihnya gelap pekat seperti dinding. Aku menoleh pada Budi. Dari cahaya lampunya, aku bisa melihat wajahnya sudah basah oleh keringat meski udara malam di Kalimantan sebenarnya dingin. Nafasnya pendek-pendek, seolah setiap hembusan mengandung kecemasan. "Bang," suara Budi pelan, hampir berbisik. "Abang pernah denger nggak suara-suara di lorong lama?" Aku terdiam sesaat. Pertanyaan itu seperti memancing sesuatu yang memang sudah mengganggu pikiranku sejak tadi. Aku berusaha terdengar tenang, meski jujur saja dadaku ikut berdegup lebih cepat. "Suara, maksudmu kayak orang jalan gitu?" tanyaku, menanggapi dengan datar. Budi mengangguk. Ia menoleh ke arah kanan, ke lorong gelap yang sudah ditutup dengan papan kayu dan besi seadanya. Di balik papan itu, lorong terus menurun jauh ke perut bumi, tempat belasan penambang terkubur 5 tahun lalu. "Orang-orang barak sering cerita, Bang. Katanya tiap malam ada suara langkah dari dalam sana. Padahal lorong udah ditutup. Aku kira cuma ngarang. Tapi barusan..." Budi menggantung kalimatnya. Aku refleks menghentikan langkah. "Barusan kenapa?" Budi menelan ludah, wajahnya menegang. "Aku dengar, Bang. Kayak ada yang ikut jalan di belakang kita." Aku menoleh spontan, menyorotkan lampu kepala ke arah jalur yang baru saja kami lalui. Hanya ada tumpukan batu, alat-alat bekas, dan debu berkilau tipis di udara. Tak ada siapa-siapa. "Gak ada apa-apa, Bud. Mungkin cuma bayangan atau suara pantulan dari mesin di belakang," kataku, berusaha masuk akal. Tapi sebelum kata-kataku benar-benar meyakinkan diriku sendiri, telingaku menangkap sesuatu. Tap, tap, tap. Suara langkah pelan, ritmis tapi jelas berbeda dari langkah kami. Suaranya datang dari arah lorong yang sudah ditutup. Aku menegang, kulit tengkuku seperti diguyur air es. Budi langsung meraih lenganku. "Bang, abang juga dengar kan?" bisiknya cepat. Aku tidak bisa menjawab, hanya berdiri kaku dengan lampu kepala menyorot papan penutup lorong. Suara itu berhenti tiba-tiba, seolah tahu sedang didengar. Hening. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu tiba-tiba, ketuk. Suara keras dari balik papan, seperti ada sesuatu yang memukul dari dalam. Budi hampir berteriak, tapi ku tahan bahunya. Jangan panik." "Bang, sumpah itu bukan suara mesin. Itu kayak orang, Bang." Budi bergetar. Aku menelan ludah,
mencoba berpikir logis. Mungkin kayu penutupnya longgar, kena hembusan angin dari dalam. Angin apa, Bang? Udara di dalam lorong itu udah mati. Budi menatapku, matanya melebar ketakutan. Aku ingin membantah, tapi lidahku keluh. Karena ia benar, lorong itu sudah ditutup rapat. Tak mungkin ada aliran angin cukup kuat untuk menggetarkan kayu. Lampu kepalaku tiba-tiba meredup. Kedip-kedip seperti mau padam. Aku memukul baterainya pelan, berdoa dalam hati agar tidak mati total. Tapi justru saat itu, suasana makin mencekam. Dari balik papan, terdengar suara lain. Kali ini bukan langkah, bukan ketukan, tapi nafas. Berat, panjang. Seperti seseorang menempelkan mulutnya di celah kayu, lalu menyengaja menghembuskan udara ke arah kami. Aku dan Budi mundur hampir bersamaan. Cahaya lampu kepala Budi bergetar karena tangannya gemetar tak terkendali. "Bang, kita balik aja, Bang. Aku nggak kuat kalau harus jaga di sini," katanya hampir menangis. Aku mencoba menguatkan diri. Kalau kita kabur, besok orang-orang barak bakal bilang kita penakut. Kita cuma perlu pastiin nggak ada siapa-siapa di dalam. Budi menatapku tak percaya. "Mau abang buka papan itu? Gila, Bang." Aku tak menjawab. Dengan hati-hati, aku mendekat lagi, menyorot celah-celah kayu. Dari celah sempit itu, hanya kegelapan pekat yang terlihat. Tapi sumpah, aku merasa ada sepasang mata dari dalam sana yang sedang menatap balik. Tiba-tiba, papan kayu bergetar keras. Duk, 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 seperti dihantam dari dalam oleh sesuatu yang mencoba keluar. Aku langsung terjungkal ke belakang, menabrak Budi yang menjerit spontan. Suasana hening kembali, getaran berhenti, tapi kami masih bisa mendengar suara samar, seperti orang berjalan menjauh, masuk lebih dalam ke lorong. Tap, 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 hingga hilang di telan gelap. Aku dan Budi sama-sama duduk terengah-engah, nafas memburu. "Bang, itu bukan halusinasi, itu nyata. Ada orang atau sesuatu di dalam sana," ucap Budi, suaranya pecah. Aku memejamkan mata sejenak, kepalaku berat, jantungku berdegup keras. Aku ingin sekali percaya kalau itu hanya permainan pikiran. Tapi tubuhku sendiri, keringat dingin, bulu kuduk tegak, dada sesak, semua menjerit bahwa apa yang kami alami barusan benar adanya. Aku berdiri dengan kaki gemetar. "Kita jangan ngomong apa-apa dulu sama yang lain. Nanti kita jadi bahan ketawaan. Kita pulang ke barak, pura-pura biasa. Besok baru kita pikirin." Budi mengangguk cepat, seperti hanya ingin segera pergi dari sini. Kami berdua berjalan tergesa kembali ke jalur utama, meninggalkan papan penutup lorong itu. Tapi sebelum cahaya lampu benar-benar menjauh, aku sempat menoleh sekali lagi. Di sana, di celah kecil papan kayu yang retak, aku jelas melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam, tinggi, tidak berbentuk jelas, tapi berdiri diam seolah mengawasi kami pergi. Aku langsung membuang pandangan, pura-pura tidak melihat. Tapi perasaan itu menempel di kepalaku, berat, menekan dada. Malam itu aku tahu, apapun yang menghuni lorong tua tambang ini, ia bukan sekedar cerita kosong. Ia nyata, dan ia sedang menunggu. Kami berjalan cepat meninggalkan lorong yang sudah ditutup itu. Nafas masih terengah, langkah terburu, seolah kalau kami terlalu lama di situ, sesuatu akan benar-benar keluar dan mengikuti. Barak terlihat samar dari kejauhan, dengan lampu neon kusam yang bergoyang tertiup angin malam. Budi beberapa kali menoleh ke belakang. Aku tahu, ia takut bayangan tadi menyusul. Aku sendiri berusaha menahan diri agar tidak ikut menoleh, meskipun rasa ingin tahuku membakar kepala. Begitu sampai di barat, kami langsung menutup pintu kayu yang berderit itu. Aku bersandar di dinding, menutup mata sebentar. Tubuhku seperti baru saja berlari maraton. "Bang!" Suara Budi pecah. Ia duduk di ranjang lipatnya, tubuhnya gemetar. "Abang yakin itu bukan orang, bukan maling atau pekerja yang nyasar?" Aku terdiam. Pertanyaan itu berputar di kepalaku. Ingin sekali ku jawab, iya, itu cuma orang. Tapi kenyataan yang kulihat tadi, bayangan hitam di celah papan, suara napas berat, getaran keras seperti ada yang mencoba keluar, semua itu terlalu jelas untuk disebut hayalan. Aku nggak tahu, Bud. Tapi yang jelas, bukan maling, jawabku pelan. Budi menatapku lama,
Matanya merah karena hampir menangis. Aku udah dengar cerita-cerita itu, Bang, tentang pekerja yang mati ketimbun 5 tahun lalu. Orang bilang, mayatnya nggak semuanya berhasil diangkat. Ada yang masih terkubur di dalam. Mungkin, ia berhenti, menelan ludah. Mungkin arwah mereka yang kita dengar barusan. Aku menghela napas panjang. Jangan ngomong gitu, kita nggak tahu pasti. Tapi abang juga lihat kan, bayangan di celah papan itu? Abang nggak bisa bilang itu cuma perasaan aku. Aku terdiam lagi. Memang benar, aku melihatnya. Dan bayangan itu bukan bayangan manusia biasa. Tingginya jauh lebih besar. Dan bentuknya seolah hanya gumpalan hitam yang berdiri diam. Barak mendadak terasa sesak. Lampu neon di atas kepala berkedip pelan, membuat suasana makin tak nyaman. Bang, kalau besok orang-orang nanya, kita bilang apa? Aku membuka mata menatapnya. Kita bilang apa adanya kalau memang ada yang aneh. Tapi jangan lebay. Kalau terlalu dilebih-lebihkan, kita malah diketawain. Budi mengangguk, meskipun wajahnya jelas masih diliputi ketakutan. Suasana hening beberapa menit. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar dan dengungan lampu neon. Tiba-tiba, gedebuk! Suara keras terdengar dari arah luar barat, tepat di dekat jendela. Budi meloncat kaget, aku pun berdiri refleks. Kami berdua saling pandang, jantung berdegup lebih cepat. Aku mendekati jendela perlahan, menyingkap tirai tipis berdebu itu. Gelap, hanya ada halaman tanah hitam dan siluet mulut tambang di kejauhan. Tak ada siapa-siapa. Paling cuma batu jatuh, kataku, meskipun suaraku sendiri tidak meyakinkan. Budi menggeleng cepat. Bukan, Bang, suaranya deket banget, kayak ada yang sengaja ngelempar. Aku menutup jendela kembali, berusaha tidak memperpanjang rasa takut. Tapi dalam hati aku tahu, ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang tidak ingin kami lupakan begitu saja. Kami coba tidur malam itu. Tapi nyatanya, hanya memejamkan mata sambil gelisah. Setiap bunyi kecil terdengar lebih keras dari biasanya. Setiap hembusan angin seolah membawa bisikan samar yang tak bisa kujelaskan. Pagi tiba, tapi bukannya membuat lega, justru membuat bayangan malam terasa semakin nyata. Aku dan Budi sama-sama terdiam, enggan membicarakan apa yang terjadi semalam. Siang harinya ketika aku mengantar alat ke dekat mulut tambang, aku melihat sesuatu lagi. Di sisi kanan, antara tiang besi penyangga, ada sosok gelap berdiri. Tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tidak bergerak, hanya berdiri. Aku memincingkan mata, mencoba memastikan. Tapi begitu aku menoleh sejenak lalu kembali melihat ke arah itu, sosok itu sudah lenyap, hanya tersisa tiang-tiang tua berkarat. Aku mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan itu semakin kuat. Apapun yang menghuni tempat ini, dia ingin dilihat. Dia sengaja menampakkan diri. Ketika aku kembali ke barak, Budi langsung menghampiriku. Wajahnya pucat. Bang, tadi pas aku duduk di luar, aku lihat sesuatu di mulut tambang. Bayangan besar, hitam, kayak lagi jalan mundar-mandir. Aku menatapnya lama. Jadi bukan hanya aku yang melihat. Aku juga lihat, jawabku akhirnya. Budi membeku, matanya melebar. Berarti kita nggak salah, Bang. Itu nyata. Aku mengangguk pelan, meskipun hati semakin berat, karena aku tahu kalau kami berdua sudah melihat hal yang sama, maka itu bukan kebetulan. Itu peringatan. Malam berikutnya, giliran Jaga datang lagi. Kali ini aku benar-benar tidak tenang. Bayangan itu masih ada di kepalaku, berdiri di antara tiang-tiang besi. Setiap aku berkedip, aku merasa ia semakin dekat. Dan saat aku dan Budi kembali melewati jalur itu, seolah tempat ini berubah jadi kuburan hidup. Adara dingin, lampu kepala bergetar, dan suara langkah tambahan mulai terdengar lagi mengikuti di belakang kami. Kami saling pandang, tanpa sepatah kata pun. Karena kami sama-sama tahu, sesuatu sedang berjalan bersama kami di kegelapan tambang itu. Aku dan Budi masih berdiri terpaku di mulut lorong tambang yang gelap. Hembusan angin yang keluar dari dalam terasa dingin, padahal biasanya udara tambang pengap dan berat. Lampu kepala kami menyorot dinding batu hitam, tapi rasanya seakan cahaya itu ditelan begitu saja oleh kegelapan.
"Rian, itu tadi suaranya jelas banget kan?" bisik Budi. Suaranya gemetar. Aku menelan ludah. Iya, kayak orang manggil. Padahal lorong ini udah ditutup sejak runtuhan itu. Budi melangkah mundur, menoleh ke arah barak yang jauh di belakang. "Kalau kita balik sekarang, gimana kalau besok orang-orang nyalahin kita karena nggak ngecek?" Aku menarik napas panjang. Dia benar. Kami ditugaskan untuk patroli malam, memastikan tidak ada masalah di jalur ventilasi tambang. Kalau kami kembali dengan alasan dengar suara aneh, bisa-bisa jadi bahan ejekan. "Dengar ya, Bud. Jangan jauh-jauh. Kita cek sebentar aja, sampai ujung lorong yang masih aman. Habis itu kita balik," ucapku tegas, meski jantungku sendiri berdetak lebih cepat dari biasanya. Budi ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami pun melangkah masuk ke lorong. Setiap langkah menimbulkan gema, seakan ada puluhan langkah lain yang mengikuti dari belakang. Aku beberapa kali menoleh, memastikan tidak ada siapa-siapa, tapi lorong itu tetap kosong. "Rian, sumpah, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang," ucap Budi lirih. "Aku juga ngerasa," jawabku cepat, tak mau berbohong. Semakin dalam kami masuk, semakin dingin udara terasa. Lalu tiba-tiba suara itu muncul lagi. "Tolong!" Suara lirih, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Budi langsung berhenti, wajahnya pucat pasi. "Rian, dengarkan, itu jelas banget suara orang." Aku mengangkat tangan, meminta dia diam. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti datang dari sisi kanan lorong. Kami menyorotkan lampu kepala ke arah sana. Hanya dinding batu berlapis debu. Tapi ketika sorotan lampu sedikit bergeser, aku melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam besar berdiri menempel pada dinding. Tubuhnya tinggi, jauh lebih besar dari manusia normal. Tidak ada wajah, tidak ada detail tubuh, hanya gumpalan hitam pekat yang bentuknya menyerupai manusia. Aku refleks mundur 2 langkah. "Budi, lari!" Kami berdua berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah luar lorong. Suara langkah kami bergema keras, bercampur dengan suara lain, seperti derap banyak kaki berlari mengejar. Aku bisa merasakan hawa dingin menempel di punggungku, seolah bayangan itu tepat di belakang kami. Budi sempat terjatuh karena kakinya tersandung batu. Aku buru-buru menarik lengannya, hampir panik. "Bangun, cepat!" Dengan susah payah, dia berdiri, lalu kami melanjutkan lari hingga akhirnya cahaya dari luar lorong terlihat. Begitu keluar, kami langsung terengah-engah, keringat bercampur dengan debu di wajah. Aku menoleh ke belakang. Lorong itu tampak sunyi kembali, gelap gulita, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi di dalam. Tapi hatiku tahu, apa yang kami lihat bukan ilusi. Budi memegang helmnya dengan tangan gemetar. "Itu apaan, Rian? Apa yang barusan kita lihat?" Aku masih terengah-engah, sulit menjawab. "Entah, tapi orang-orang di barak, cerita-cerita mereka ternyata bukan sekedar omong kosong." Kami terdiam beberapa saat. Hanya suara jangkrik malam Kalimantan yang terdengar. Lalu samar-samar, suara itu terdengar lagi. "Tolong!" Kali ini bukan dari lorong, melainkan dari arah belakang tiang besi tua yang berdiri di dekat mulut tambang. Kami berdua menoleh bersamaan. Di bawah cahaya lampu sorot yang redup, terlihat sosok bayangan hitam yang sama berdiri di sana. Tubuhnya tinggi, tidak bergerak, hanya menatap dengan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Budi berteriak histeris, lalu langsung berlari ke arah barak tanpa menunggu. Aku
Aku sempat terpaku beberapa detik, tubuhku kaku. Rasanya seolah bayangan itu menarikku, membuatku ingin mendekat. Tapi akal sehatku memaksaku berbalik dan berlari menyusul Budi. Di tengah lari, aku sempat mendengar suara lain, lebih banyak, bergema dari arah tambang. Suara tangisan, jeritan, seperti ratusan orang yang terjebak di dalam. Malam itu, aku sadar satu hal. Tambang ini tidak hanya menyimpan batu bara, tapi juga sesuatu yang jauh lebih gelap. Kami berdua sampai di barak dalam keadaan terengah-engah. Nafas memburu, dada sesak, seolah paru-paru dipaksa bekerja lebih keras dari biasanya. Pintu barak berderit ketika aku mendorongnya terbuka. Bau minyak tanah dan debu tambang langsung menyergap hidung. Budi langsung menjatuhkan diri di ranjang besi berkarat, wajahnya masih pucat. Aku nggak mau lagi jaga malam, Rian. Aku sumpah, nggak sanggup. Aku menutup pintu barak rapat-rapat, meski tahu tidak ada gunanya. Sosok itu, apapun dia, tidak mungkin terhalang oleh pintu kayu rapuh. Aku menatap Budi, mencoba tenang. Bud, kalau kita cerita soal ini ke orang-orang, mereka bakal percaya nggak? Budi mendongak, matanya berkaca-kaca. Mereka udah sering bilang kan, dari dulu orang-orang ngomong soal bayangan hitam itu. Aku kira cuma buat nakut-nakutin pekerja baru. Tapi sekarang, ia menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar. Aku duduk di kursi tua dekat jendela. Lampu minyak kecil di meja jadi satu-satunya penerangan. Aku juga dulu mah percaya, tapi apa yang kita lihat tadi, itu nyata, bukan halusinasi. Hening sejenak. Hanya suara jangkrik di luar bersahut-sahutan dengan angin malam. Tapi semakin lama, aku mulai mendengar sesuatu lagi. Samar, tapi jelas. Suara ketukan. Pelan, teratur, seperti ada yang mengetuk tiang besi tambang. Tok, tok, tok. Aku dan Budi saling berpandangan. Kamu dengarkan? Tanyaku pelan. Budi mengangguk cepat. Iya, dari arah luar. Aku memberanikan diri melongok dari jendela. Lampu sorot jauh masih menyala, menyoroti sebagian jalur tambang. Dan di sana, tepat di bawah tiang besi tua, aku melihatnya lagi. Bayangan hitam itu, diam, tegap, seakan menatap ke arah barak. Aku buru-buru menutup tirai jendela. Tubuhku terasa kaku, dingin merambat dari ujung kaki. Dia di luar, persis di depan. Budi mendekat padaku, wajahnya panik. Kenapa dia ngikutin kita sampai sini? Apa yang dia mau? Aku menggeleng lemah. Entah, suara ketukan itu semakin keras. Dari pelan berubah jadi hentakan seperti malu besar menghantam besi. Barak yang tua itu bergetar pelan, membuat lampu minyak di meja bergoyang-goyang. Rian, kita harus keluar dari sini, teriak Budi. Aku menggenggam lengannya. Keluar, gila, dia justru di luar sana. Kami berdua terdiam, hanya bisa saling bertatap dalam ketakutan. Suara ketukan berhenti tiba-tiba, digantikan dengan suara lain. Suara rintihan panjang, seperti orang yang kesakitan. Samar terdengar seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Ah, tolong, jangan tutup, kami masih di dalam. Budi menjerit kecil menutup telinganya dengan kedua tangannya. Rian, mereka ngomong apa barusan? Apa maksudnya? Jangan tutup. Jangan bilang, aku mengingat sesuatu. Lorong tua tempat kami tadi masuk, itu ditutup karena runtuhan 5 tahun lalu. Aku masih ingat cerita para pekerja senior. Waktu itu beberapa orang terjebak di dalam, tapi tidak pernah ditemukan lagi. Hanya batu, debu, dan kegelapan yang menutup semua. Aku merasakan bulu kudukku meremang. Budi, jangan-jangan suara itu, suara mereka yang terkubur.
Budi memukul-mukul kepalanya sendiri. "Jangan ngomong gitu, Rian. Aku nggak sanggup mikir kayak gitu." Tiba-tiba, pintu barak bergetar keras, seperti ada yang mendorong dari luar. Suara ketukan bergema lagi. Kali ini langsung di depan pintu. Cok, tok, tok. Aku dan Budi mundur, menempel ke dinding. Wajah kami pucat pasih. Pintu itu bergerak sedikit, lalu berhenti. Sunyi kembali merayap, hanya suara napas kami yang tak beraturan. Dan tanpa kami sadari, dari sudut barak yang gelap, muncul sesuatu. Bayangan itu tidak masuk lewat pintu, tidak lewat jendela. Dia hanya muncul begitu saja, membesar, memenuhi ruangan. Bentuknya samar, tinggi, tanpa wajah. Budi jatuh berdiri, suaranya parau. "Rian, dia ada di sini." Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Bayangan itu bergerak pelan seakan melayang. Aku bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang, bahkan lampu minyak di meja bergoyang-goyang hebat, hampir padam. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini sangat dekat, seolah tepat di telingaku. "Kami masih di dalam." Aku menutup mata, jantungku hampir pecah. Rasanya seluruh tubuh lumpuh, tak bisa lari, tak bisa melawan. Baru ketika lampu minyak tiba-tiba padam total, aku sadar kegelapan itu kini sepenuhnya milik mereka. Gelap. Barak itu tenggelam dalam kegelapan total. Begitu lampu minyak padam, nafasku tersengal, telinga berdenging. Tapi di sela-sela itu, aku bisa mendengar suara lain, lirih, bertumpuk-tumpuk, seperti ratusan bisikan yang memenuhi udara. "Kami masih di dalam. Buka lorong itu. Tolong, jangan biarkan kami." Budi menangis terisak di lantai. Suaranya pecah. "Rian, aku nggak tahan lagi. Kenapa mereka kesini? Kenapa mereka nggak diam di tambang aja?" Aku menelan ludah. Suaraku bergetar. "Bud, mungkin mereka nggak bisa keluar. Mungkin mereka butuh kita." "Ngacau kamu." Budi menoleh padaku dengan mata melotot. "Kamu lihat sendiri tadi. Itu bukan manusia, Rian. Itu bayangan. Itu bukan arwah biasa. Itu sesuatu yang nggak seharusnya ada di dunia kita." Aku tak bisa membantah. Tubuhku sendiri gemetar, bulu kuduk berdiri. Namun, ada perasaan lain yang merayap, rasa iba. Bagaimanapun, cerita reruntuhan 5 tahun lalu nyata adanya. Puluhan pekerja terkubur hidup-hidup di dalam lorong tua. Tak ada jasad yang pernah ditemukan. Apakah mungkin yang kami lihat dan dengar adalah mereka? Ketika pikiranku dilanda kebingungan itu, suara langkah berat terdengar di luar barak. Duk, duk, duk. Seperti sepatu but menghantam tanah berdebu. Semakin lama semakin dekat. Aku menahan nafas. Budi mencengkeram lenganku erat. Kukunya hampir menusuk kulit. "Rian, ada yang jalan di luar." Pintu barak berderit. Pelan sekali, seperti didorong oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku bisa melihat celah kecil terbuka, dan dari sana masuk hembusan udara dingin yang menusuk tulang. Aku buru-buru menyeret Budi bersembunyi di balik ranjang besi. Kami menahan nafas, hanya mengintip sedikit. Dan dari celah pintu itu, sesuatu masuk. Bayangan hitam itu lagi. Tapi kali ini berbeda, bentuknya lebih jelas, lebih padat. Seakan benar-benar mengambil wujud manusia raksasa. Tingginya hampir menyentuh langit-langit barak. Samar-samar, aku bisa melihat ada tangan yang terbentuk dari kabut hitam. Jari-jarinya panjang, seakan siap meraih apa saja. Budi menggigil, hampir berteriak, tapi aku menutup mulutnya dengan tanganku. Tubuhku sendiri kaku. Tapi aku tahu kalau dia teriak, semuanya bisa berakhir buruk. Bayangan itu melayang perlahan ke tengah ruangan. Lalu berhenti. Seolah tahu kami sedang bersembunyi. Seketika, udara barak berubah lebih dingin. Dari sudut-sudut gelap, terdengar suara lain. Batuk-batuk, teriakan, nangisan. Suara orang-orang yang dulu mungkin pernah terjebak di dalam tambang.
Aku hampir menangis sendiri. Pikiranku kacau, tubuhku sudah tak sanggup lagi. Lalu, bayangan itu berbicara. Suara dalam, berat, bergema di seluruh ruangan. Kalian dengar kami? Sekarang, kalian ikut kami. Budi menjerit, akhirnya tak sanggup lagi menahan. Dia meloncat dari balik ranjang, berlari menuju pintu. Aku gak mau ikut, lepasin kami. Aku refleks mengejarnya, tapi saat tanganku hampir meraih lengannya, bayangan hitam itu bergerak lebih cepat. Tangan panjangnya melayang, meraih tubuh Budi. Budi menjerit sekeras-kerasnya ketika tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Helmnya terlepas, jatuh ke lantai, berguling. Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah, lalu terseret ke tengah ruangan, ke arah bayangan itu. Budi, aku menjerit. Suaraku pecah. Aku mencoba menarik kakinya, tapi dingin luar biasa menjalar ke tanganku, membuatku hampir mati rasa. Budi menatapku dengan mata penuh ketakutan. Rian, tolong aku. Jangan biarin aku di bawah. Aku menggertakkan gigi, menarik sekuat tenaga. Aku gak akan lepasin kamu. Aku janji. Namun bayangan itu semakin kuat menariknya. Suara-suara jeritan orang lain bergema, seperti sorakan seram yang mengiringi. Budi menjerit lagi. Lalu, tiba-tiba semua terhenti. Bayangan itu menghilang seketika, bersama tubuh Budi. Aku jatuh terduduk di lantai. Tanganku kosong. Hanya helm putihnya yang tersisa di genggaman. Sunyi. Benar-benar sunyi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Budi hilang. Diambil begitu saja. Tepat di depan mataku. Aku menatap helm putih itu dengan tangan gemetar. Kenapa harus kamu, Bud? Kenapa bukan aku aja? Tapi di tengah kesedihan itu, aku mendengar sesuatu. Samar. Dari dalam helm yang kugenggam. Suara lirih. Hampir seperti bisikan. Rian, jangan biarkan mereka. Tutup semua. Sebelum terlambat. Aku terdiam. Tubuhku membeku. Itu suara Budi. Aku berdiri terpaku di dalam barak yang kini sunyi mencekam. Di tanganku, helm putih milik Budi terasa begitu berat. Seakan menyimpan beban dari sesuatu yang lebih besar daripada sekedar alat kerja. Suara lirih yang sempat kudengar masih terngiang. Suara Budi atau entah apa yang meminta agar aku menutup semua sebelum terlambat. Aku menatap keluar jendela kecil yang retak. Tambang tua itu masih ada di sana. Hitam, pekat, seperti mulut raksasa yang tak pernah kenyang menelan korban. Angin malam membawa bau tanah basah bercampur debu, membuat napasku terasa sesak. Kini aku sadar, cerita-cerita para pekerja soal suara-suara aneh, penampakan berdebu, dan jeritan di malam hari bukan sekadar kabar burung. Itu nyata. Dan aku sudah kehilangan sahabatku sendiri sebagai buktinya. Pertanyaannya, siapa yang akan percaya? Apakah perusahaan? Tidak mungkin. Mereka hanya peduli tambang tetap berjalan. Apakah warga sekitar? Bisa jadi. Tapi siapa berani menghadapinya? Aku sendiri pun hampir tak percaya. Kalau saja tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Satu hal yang pasti, tambang ini bukan hanya tempat kerja. Ia sudah jadi kuburan massal yang penuh dendam, penuh jeritan, penuh arwah yang tak pernah tenang. Dan setiap malam, mereka menunggu, mencari teman baru untuk ikut bersama mereka. Aku menggenggam helm putih itu lebih erat. Maaf, Bud. Aku gak bisa nolong kamu. Tapi aku bakal ceritain semua ini. Biar orang tahu. Biar mereka berhenti menutup mata. Mataku panas. Dada sesak. Tapi langkahku harus tetap maju. Aku keluar dari barak itu dengan kaki gemetar. Meninggalkan suara-suara samar yang masih terdengar dari arah tambang. Seperti bisikan panjang yang mengejarku hingga jauh. Dan malam itu, aku sadar, mungkin pekerja yang masih tersisa di tambang ini bukan hanya harus waspada dengan bahaya runtuhan, tapi juga sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Roh-roh marah
yang tak pernah benar-benar pergi. Kalau kamu yang ada di posisi Rian, berani gak balik lagi ke tambang itu? Atau justru memilih bungkem, pura-pura gak tahu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu, pengalamanmu juga bisa jadi cerita selanjutnya. Nantikan kisah mencekam berikutnya, hanya di Ruang Sunyi.